Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mem. Sumia, terima kasih atas kesempatan ini. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proposal bisnis kami. Produk kami ialah kerupuk rumput laut, namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Silvia dan partner Saya M. Rafli. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan hasil laut yang melimpah, salah satunya adalah rumput laut. Komoditas ini tidak hanya penting secara ekonomi bagi nelayan lokal, tapi juga sangat potensial untuk diolah menjadi produk makanan bernilai tambah. Contohnya seperti produk kami yaitu kerupuk rumput laut. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah produk rumput laut, sebuah cemilan ringan yang memadukan kelezatan rasa, nilai gizi tinggi, serta penggunaan bahan alami. Dengan semakin populernya tren hidup sehat dan gaya hidup eco-friendly serta kebiasaan masyarakat untuk membeli oleh-oleh khas lokal, maka kerupuk rumput laut hadir sebagai produk inovatif yang menjawab kebutuhan pasar saat ini. Nah, untuk bisnis kami ini namanya adalah Bahari Crunchy. Alasannya adalah kami memilih nama ini karena ada unsur lokalnya juga mengandung unsur globalnya. Selain itu, Bahari Crunchy ini juga nama yang singkat dan mudah diingat, tapi tetap mempertahankan unsur laut dan branding internasional karena memakai bahasa Inggris. Bahari itu memberi kesan lokal dan identitas Indonesia, artinya bahari itu adalah lautan atau maritim. Lalu crunchy-nya itu dalam bahasa Inggris yang artinya menggambarkan tekstur produk yaitu crunchy. Nama ini juga memiliki dua aspek penting dalam positioning produk. Nama ini bisa digunakan untuk berbagai produk olahan laut renyah lainnya. Jadi ketika kami menjalankan usaha ini dan berjalan dengan baik dan lancar, maka selanjutnya di tahap berikutnya kami akan mencoba untuk olahan produk lainnya, namun tetap olahan kerupuk tapi dari laut seperti alga hijau juga ganggang laut. Nah, kami juga akan menciptakan produk olahan ini sebagai cemilan yang mengikuti tren kekinian dan bervariasi. Nah, tujuan kami itu adalah memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara beragam olahan cemilan enak yang sehat dan berasal dari kekayaan laut Indonesia. Yang kedua, yaitu mendorong inovasi produk olahan rumput laut, karena mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Indonesia sudah jarang ditemukan olahan-olahan makanan ringan yang sehat. Sudah banyak pengawetnya, bahkan tidak ada lagi atau jarang ditemukan yang mengandung rumput laut, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah membuka peluang pasar oleh-oleh dan makanan ringan khas daerah. Sudah tentu ya bahwa dengan adanya usaha kami ini, maka kami akan membangun atau membuka peluang untuk oleh-oleh yang lebih beragam dan lebih bervariasi. Dan selanjutnya membangun bisnis UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mengapa? Karena kemasan produk kami ini adalah kemasan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha lokal melalui kemitraan. Jadi sudah jelas bahwa kami akan bermitra dengan nelayan dan juga usaha-usaha lokal, dan itu akan menjadi proses yang mutualisme antara usaha kami dan nelayannya. Nah, untuk keunggulan produk, seperti yang sudah kami presentasikan di BMC sebelumnya, bahwa kerupuk rumput laut kami ini tak akan mengandung pengawet, pakai rumput laut asli dan kaya akan nutrisi dan serat. Dan pilihan dari rumput laut ini ada beberapa, dan kami sudah pastikan bahwa rasa-rasa ini adalah rasa yang vegetarian, bisa untuk konsumen yang vegetarian, juga bervariasi dan kekinian. Contohnya seperti spicy chili, rempah-rempah seperti kayu manis, balado, jagung bakar, lada hitam, juga rasa jeruk nipis. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kemasan kami itu adalah kemasan yang ramah lingkungan. Dan produk kami juga unik dan Instagramable. Mengapa? Karena pada produk kami ini nanti kemasannya itu akan dibuat meme lucu, disertai dengan caption-caption yang membangun motivasi. Contohnya, misalkan kalau kami buat kemasan kerupuk rumput lautnya, di sebelah kami pastikan tidak di bawah produknya, cuma mungkin di kiri atau kanan atau mungkin di atasnya ada memes lucu dengan caption yang memotivasi dan membangunkan semangat orang yang membelinya gitu.
Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Sudah pasti ya bahwa dipastikan selain cemilan yang enak, tapi cemilan kami juga sehat. Ada banyak cemilan yang enak di luar sana, tapi belum tentu sehat. Nah, tapi kami punya adalah cemilan yang sehat. Yang kami juga akan seperti alga hijau juga ganggang laut. Nah, kami juga akan menciptakan produk olahan ini sebagai cemilan yang mengikuti tren kekinian dan bervariasi. Nah, tujuan kami itu adalah memperkenalkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara beragam olahan cemilan enak yang sehat dan berasal dari kekayaan laut Indonesia. Yang kedua, yaitu mendorong inovasi produk olahan rumput laut, karena mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Indonesia sudah jarang ditemukan olahan-olahan makanan ringan yang sehat. Sudah banyak pengawetnya, bahkan tidak ada lagi atau jarang ditemukan yang mengandung rumput laut, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah membuka peluang pasar oleh-oleh dan makanan ringan khas daerah. Sudah tentu ya bahwa dengan adanya usaha kami ini, maka kami akan membangun atau membuka peluang untuk oleh-oleh yang lebih beragam dan lebih bervariasi. Dan selanjutnya membangun bisnis UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mengapa? Karena kemasan produk kami ini adalah kemasan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha lokal melalui kemitraan. Jadi sudah jelas bahwa kami akan bermitra dengan nelayan dan juga usaha-usaha lokal, dan itu akan menjadi proses yang mutualisme antara usaha kami dan nelayannya. Nah, untuk keunggulan produk, seperti yang sudah kami presentasikan di BMC sebelumnya, bahwa kerupuk rumput laut kami ini tak akan mengandung pengawet, pakai rumput laut asli dan kaya akan nutrisi dan serat. Dan pilihan dari rumput laut ini ada beberapa, dan kami sudah pastikan bahwa rasa-rasa ini adalah rasa yang vegetarian, bisa untuk konsumen yang vegetarian, juga bervariasi dan kekinian. Contohnya seperti spicy chili, rempah-rempah seperti kayu manis, balado, jagung bakar, lada hitam, juga rasa jeruk nipis. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kemasan kami itu adalah kemasan yang ramah lingkungan dan unik dan Instagramable. Dan produk kami juga unik dan Instagramable. Mengapa? Karena pada produk kami ini nanti kemasannya itu akan dibuat meme lucu, disertai dengan caption-caption yang membangun motivasi. Contohnya, misalkan kalau kami buat kemasan kerupuk rumput lautnya, di sebelah kami pastikan tidak di bawah produknya, cuma mungkin di kiri atau kanan, atau mungkin di atasnya ada memes lucu dengan caption yang memotivasi dan membangunkan semangat orang yang membelinya gitu. Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Sudah pasti ya bahwa dipastikan selain cemilan yang enak, tapi cemilan kami juga sehat. Ada banyak cemilan yang enak di luar sana, tapi belum tentu sehat. Yang berikutnya adalah produk cemilan ini bervariasi dan rasa modern, juga ramah lingkungan dari sisi kemasan dan bahan, dan potensi menarik pasar oleh-oleh dan wisatawan. Oke, baik. Yang kedua adalah kelemahan. Karena kami adalah pakai rumput laut yang tidak berbahan pengawet, jadi saya rasa ini akan menjadi kelemahan produk kami ya, karena tidak awet. Bakal kalau tidak laku, mungkin ada banyak produk-produk kami yang mungkin terbuang karena tidak terjual. Nah, selain itu, produk kami juga mulai ditiru, karena mungkin ada banyak produk-produk di luar sana yang juga jual kerupuk rumput laut dan mungkin lebih enak daripada kami. Untuk peluangnya, opportunity itu adalah lokasi pemasaran strategis, di mana kami juga akan buat stand beberapa, juga untuk toko oleh-oleh yang mungkin banyak akan diminati. Lalu pasar vegetarian yang berkembang, dan terakhir adalah tren makanan ringan dan lokal semakin digemari. Nah,
Untuk trade-nya, ancamannya adalah kompetitor menjual produk sejenis dengan harga lebih murah. Sudah pasti dong bahwa pesaing kami akan lebih banyak, juga akan lebih diminati oleh orang lain. Contohnya, kalau misal barang kami terbilang mahal karena kemasannya juga untuk pengemasannya itu mahal, kami bakal buat mungkin harga standar, namun ditemukan di usaha lain itu produk lebih murah. Itu adalah ancaman bagi kami. Nah, berikutnya adalah ketergantungan pada ketersediaan bahan baku dari nelayan lokal. Karena kami ada usahanya cuma kerupuk rumput laut tanpa ada variasi lain, kami berfokus pada rumput laut saja. Mungkin ada saat-saat di mana masa paceklik untuk nelayan dan tidak banyak rumput laut yang bisa kami beli atau kami ambil dari nelayan, itu justru menjadi ancaman bagi usaha kami. Oke. Berikutnya adalah analisis 3P, Product, Price, and Promotion. Nah, untuk produknya sudah pasti itu adalah kerupuk rumput laut asli dan cocok untuk konsumen dari berbagai segmen seperti turis, vegetarian, atau anak-anak yang suka cemilan sehat. Nah, untuk harga itu sangat terjangkau dengan rata-rata mungkin per produk tuh 10.000, cuman tergantung rasanya. Ada yang 10.000, 12, 15. Jadi itu mengikuti rasanya apa gitu. Nah, tersedia juga paket hemat untuk pembelian grosir atau oleh-oleh. Untuk promosi, jadi rencananya untuk promosi ini kami akan membuka booth kecil atau stand pop-up stand di lokasi strategis seperti mungkin di bandara itu ada turis lewat, kami buat pop stand di situ, atau di tempat wisata seperti pantai, museum, terus pasar seni. Nah, di booth ini, di stand ini kami akan buat sampel gratis di mana mereka bisa nyicip. Oh, rasanya enak kalau yang ini gitu. Nah, berikutnya ada juga brosur kecil di mana brosur kecil ini informasi tentang gizi yang terkait dalam produk kami dan bahan-bahan apa saja dalam produk kami. Bagaimana konsumen kami dapat percaya kepada kami bahwa produk kami benar-benar sehat tanpa pengawet begitu. Lalu di stand kami juga tersedia kemasan travel pack yang siap dibawa pulang dan juga tersedia scan QR code di mana ini akan mengarah kepada akun media sosial kami dan akan mendapat diskon online saat mereka kembali ke negaranya. Maksud saya di sini adalah turisnya. Juga ada sertifikat halalnya. Dan kami juga akan kolaborasi antara travel agency, hotel Gipsoft, dan food vlogger, juga influencer lokal agar lebih banyak lagi orang di luar sana yang akan mengenal produk kami. Nah, untuk pembelian 5 paket atau mungkin lebih dari 5 paket, kami akan kasih diskon 10%. Dan kami juga tidak lupa untuk memviralkan produk kami melalui konten-konten teratur dari Instagram atau TikTok. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang banyak berminat untuk buka-buka TikTok atau Instagram. Nah, dari situ kami akan mempromosikan produk-produk kami melalui konten yang mengikuti ke trending dari FYP TikTok. Nah, untuk aspek keuangan dan topik berikutnya akan disampaikan oleh partner saya, Rafli. Kepada Rafli dipersilakan. Baik, berikut dari aspek keuangan, yaitu modal awal produksi estimasi maksimal 1 juta. Modal awal kami meliputi biaya bahan baku seperti rumput laut, tepung, bumbu pengemasan yang ramah lingkungan, peralatan dapur, biaya transportasi, dan promosi. Total pengeluaran awal kami berkisaran antara 600.000 sampai 700.000. Ini masih berada dalam batas maksimal sehingga sisanya bisa digunakan untuk cadangan atau promosi tambahan. Selanjutnya perhitungan keuntungan. Yang pertama, harga jual per bungkus yaitu 12.000. Estimasi produksi 40 bungkus. Total penjualan 480.000. Total biaya produksi 150.000. Laba kotor 330.000. Dan setelah dikurangi biaya operasional seperti promosi, sewa tempat, dan transportasi, totalnya
laba bersihnya 245.000. Selanjutnya proyeksi penjualan bulanan. Jika ada sekitar 150 pengunjung per hari dan 10% pembeli, bisa dikalikan 15 pembeli kali 12.000 kali 30 hari, itu sama dengan 5.400.000 per bulan. Potensi laba bersih bulanan sekitar 2.700.000 sampai 3 juta. Selanjutnya yang ke-8, proyeksi penjualan. Perhitungan didasarkan pada target pengunjung harian dan presentasi pembelian dengan asumsi 10% dari 150 pengunjung pembeli produk kami. Maka dalam sebulan produk kami dapat mencapai lebih dari 5 juta rupiah dalam penjualan. Dengan potensi ini, keuntungan bersih dengan penjualan hingga 3 juta rupiah ini menunjukkan bahwa usaha kami berpeluang besar untuk berkembang dan menguntungkan, terutama jika lokasi penjualan strategis dan promosi dilakukan secara maksimal. Selanjutnya penutup, Bahari Crunchy bukan hanya sekedar cemilan, tapi juga bentuk inovasi dari hasil laut Indonesia. Produk ini menawarkan kerupuk rumput laut yang sehat, bergizi, dan kekinian, sesuai dengan tren gaya hidup masa kini yang lebih sadar kesehatan dan lingkungan. Selain itu, Bahari Crunchy juga memberi solusi bagi wisatawan yang mencari oleh-oleh lokal yang unik dan ramah lingkungan. Dengan pengemasan menarik, strategi pemasaran yang efektif, serta dukungan dari masyarakat dan wisatawan, Bahari Crunchy berpotensi menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Keunggulan dari segi kualitas produk keuangan yang terencana dan visi berkelanjutan membuat usaha kami layak dikembangkan sebagai bisnis UMKM berbasis hasil laut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke Putri. Baik, terima kasih. Nah, sampai sinilah hasil presentasi kami. Semoga usaha kami dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.